Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4, alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas, dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, Timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad mengantarkan Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Pasca Timnas Indonesia gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris, media Vietnam baru-baru ini menyoroti soal keikutsertaan Timnas Indonesia di kompetisi bergengsi di Eropa bernama Tournoi Maurice Revello, atau Toulon Cup 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong gagal main di Olimpiade 2024 Paris setelah takluk dari Guinea di babak playoff. Pertandingan yang berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WIB, Timnas Indonesia dikalahkan tipis oleh Guinea 0-1. Adapun gol sematawayang Guinea dicetak oleh Ilais Moriba lewat titik putih penalti di menit ke-29. Atas hasil ini, tim Guinea yang dilatih oleh Kaba Diawara memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 Paris dan tergabung di Grup A bersama tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Media Vietnam soroti Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha VN memberitakan dengan sedikit menyindir soal keikutsertaan skuad Garuda Muda di Tournoi Maurice Revello. Secara spesifik, Soha VN mempertanyakan turnamen yang disebut aneh yang hendak diikuti Indonesia sampai harus bersaing dengan negara-negara top Eropa. Media Vietnam terkejut atas keikutsertaan Indonesia pasca gagal melaju ke Olimpiade. Tim Garuda Muda bakal bersaing dengan tim-tim kuat sepak bolanya seperti Ukraina, Italia, dan Panama sebagai juara bertahan. Indonesia mengikuti turnamen aneh untuk mengikuti bersaing dengan Italia dan Ukraina di Eropa, tulis Soha VN. Menyebutkan bahwa jarang sekali ada perwakilan dari kawasan Asia Tenggara hadir di Maurice Revello Tournoi.
mengadopsi usia untuk bersaing dengan tim-tim yang sangat kuat seperti Italia, Ukraina, dan juara, Indonesia U23 akan menjadi peluang besar untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan level profesional menuju turnamen besar di masa depan seperti SEA Games 2026 kualifikasi U23 Asia. Melansir dalam resmi Toulon Cup, dijelaskan bahwa Timnas Indonesia resmi menjadi peserta Toulon Cup 2024 untuk menggantikan Irak yang mundur dari turnamen. Maurice Revello Tournoi adalah turnamen untuk tim muda dari U17 hingga U23. Turnamen ini mempertemukan 10 tim dari seluruh benua yang dibagi menjadi 2 grup. Turnamen Maurice Revello Tournoi akan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024. Sementara itu, Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara bakal tergabung di grup B bersama tim U20 lainnya di antaranya Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Kemudian grup A berisi tuan rumah Prancis, Pantai Gading, Arab Saudi, Meksiko, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 bakal diarsiteki oleh Indra Syafri. Sebagai informasi, Toulon Cup merupakan salah satu turnamen usia muda yang cukup bergengsi di Eropa. Ajang tahunan yang sudah bergulir sejak 1967 ini kerap kali melahirkan bakat muda potensial di kancah sepak bola dunia. Tercatat nama-nama tenar seperti Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, Thierry Henry hingga Zinedine Zidane pernah tampil di ajang ini. Sejatinya, Timnas Indonesia tercatat sudah 3 kali bermain di kompetisi ini, di mana pada edisi 2017 salah satu pilar skuad Garuda, Egy Maulana Fikri berhasil meraih penghargaan Jower Revelation Trophy. Pada tahun 2017, Indonesia takluk dari Brasil, Skotlandia, dan Republik Ceko. Timnas Indonesia memiliki stok pemain muda berbakat yang telah berpengalaman di tim senior yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Mereka masih berusia 19, 21 seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Arhan Fikri, Hoki Caraka, Hugo Samir dan Muhammad Ferrari. Shin Tae-yong berambisi mengantar Timnas Indonesia menyapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni. Kedua pertandingan ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Situasinya, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan atau 3 poin untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Saat ini tim Merah Putih bertengger di peringkat kedua grup F fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Indonesia membukukan 7 poin dari 4 pertandingan. Seperti saya katakan tadi, saya berpesan ke pemain agar bisa menang dalam 2 pertandingan, melawan Irak dan Filipina, kata Shin. Sebelumnya, saat ditanya soal persiapan tim menuju pertandingan, Shin menyebut sudah siap. Sejumlah nama sudah ia persiapkan dipanggil sambil melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut, katanya. Saat ini Liga 1 2023-2024 di fase Championship. Artinya ada potensi pemain dari 4 klub yang tampil di Championship akan dipanggil. Kondisi pemain yang tak main juga akan dipantau. Begitu pula dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri. Belum tentu semuanya dipanggil, sebab situasi terakhir sang pemain yang akan menjadi penentu.